Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada video kali ini kita akan melakukan perjalanan spiritual, yaitu kungkum di salah satu petirtaan yang ada di Kabupaten Semarang, yaitu di kawasan air hangat Derekan, Kecamatan Pringapus. Di sebuah sudut yang tenang di daerah lereng pegunungan Jawa Tengah, tepatnya di Gunung Ungaran, tersembunyi sebuah tempat yang tidak sekedar indah, melainkan itu juga sebuah peninggalan dari leluhur kita. Tempat yang suci, yang mana berada di dekat dengan Candi Ngempon. Dahulu, Candi Ngempon itu digunakan sebagai tempat kadewa guruan oleh para resi atau para empu pada zaman dahulu. Nah, pada zaman dahulu memang tempat seperti itu pasti atau 90% dekat dengan mata air atau tempat untuk mensucikan diri, yang mana di kawasan Candi Ngempon ini itu dekat dengan air hangat. Air hangat ini berasal dari perut bumi. Memang tempat ini tak banyak yang tahu dan tak banyak yang datang juga. Namun, bagi mereka yang mencari, tempat ini seperti memanggil lewat kehidupan. Lewat kehidupan dan keheningan. Wah. Hari ini kita tak sekedar menyusuri jejak tanah. Kita akan menyelam lebih dalam, ke dalam tubuh, ke dalam batin. Nah, kita akan melakukan yang namanya kungkum atau menyatu dengan alam semesta. Petirtaan ini itu berada di Desa Derekan, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Lokasinya agak tersembunyi, tak jauh dari reruntuhan candi kecil dan bekas pemukiman tua. Banyak yang percaya ini dulunya adalah tempat pemandian para resi, brahmana, empu, bahkan prajurit sebelum mereka menjalani laku spiritual. Mungkin dahulu memang ada sebuah laku atau kewajiban untuk para resi, para brahmana, para pandita untuk melakukan sebuah tapa kungkum, yang mana ini bertujuan untuk penyatuan dengan alam semesta. Nah, kata petirtaan ini berasal dari bahasa Sanskerta. Tirta yang berarti air suci, dan Pura Tirta adalah tempat mandi suci. Nah, di tempat seperti inilah air tak hanya berfungsi sebagai pembersih secara jasmani, tetapi juga lebih ke rohani atau batiniah kita. Kungkum dalam tradisi Jawa bukan hanya sekedar berendam dan mandi. Ini adalah laku prihatin, juga merupakan laku tirakat dan meditasi dalam keheningan air. Biasanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu, mungkin di tengah malam, menjelang subuh, atau mungkin bisa memilih pada hari-hari tertentu. Contohnya bisa di malam Jumat Kliwon atau di malam Selasa Kliwon. Nah, itu menurut kepercayaan orang Jawa berkaitan dengan ketika energi bumi dan batin itu diyakini paling terbuka. Gerbangnya itu terbuka lebar. Nah, saat tubuh berendam di dalam air, itu sejatinya bukan hanya memandikan raga atau jasmani kita, melainkan yang dimandikan itu lebih ke emosi, dendam, kegelisahan, dan beban hidup yang lainnya. Air menjadi media penyucian diri,
sebagai simbol bahwa kita ingin kembali pada fitrah. Saat kita berendam, pasti kita merasakan yang namanya kedamaian. Kedamaian, kita bisa plong, segala kegelisahan hati bisa berkurang. Nah, itu salah satu manfaat yang paling bisa kita rasakan. Dalam Kungkum, kita diajak untuk tidak lagi melihat dunia, tapi menyelam ke dalam kesunyian diri. Disitulah kita berjumpa dengan yang hakiki. Kita bisa lebih yakin, kita lebih bisa percaya diri. Nah, sebelum Kungkum, awali dengan niat. Niat bukan hanya diucapkan di bibir, tetapi diresapi dalam hati. Niat untuk bersih, niat untuk belajar menerima, dan niat untuk menghapus luka yang ada di dalam hati kita. Dalam diam, duduk, rasakan energi yang mengalir pada setiap bagian tubuh kita. Nah, semakin masuk akan semakin membasuh ke dalam rohani kita, apa yang tidak kita rasakan di luar tubuh kita. Nah, dalam keheningan, biarkan dinginnya menjadi jembatan untuk menghapus yang namanya penyakit hati, masalah, ego, rasa sakit, dan lain sebagainya. Di saat seperti ini, yang paling jujur adalah batin kita. Tak ada kebohongan, tak ada topeng, hanya ada kita dan Yang Maha Kuasa. Di tempat ini, dahulu digunakan sebagai tempat yang positif, sebagai tempat kadewa guruan, sebagai tempat kungkum oleh para resi, brahmana, pandita, empu, dan ksatria. Di sini pula tempat yang dijadikan oleh para leluhur kita sebagai tempat pendidikan atau kadewa guruan. Di petirtaan derekan ini, itu adalah sebuah warisan yang harus kita jaga, yang harus kita uri-uri. Bukan untuk kembali ke masa lalu, tapi kembali ke jati diri. Manunggal dengan alam, nyawiji dengan sang sumber. Nah, ada pepatah yang bilang, pulang itu bukan hanya ke rumah, tetapi pulang ke dalam diri sendiri, tempat di mana kedamaian sejati itu tinggal. Mari belajar dari yang namanya air, yang mengalir tanpa melawan, membersihkan tanpa pamer, dan menenangkan tanpa suara. Itulah jalan batin yang sesungguhnya. Terima kasih telah menonton dan menyaksikan di Naraswara Paninditan. Semoga video ini bermanfaat dan membawa kebaikan untuk kita bersama. Jika teman-teman berminat untuk melakukan sebuah perjalanan spiritual berupa tapa kungkum, jangan sampai kita membawa sebuah energi yang negatif. Kita harus meninggalkan semua itu agar kita bisa mencapai di titik keheningan, di titik di mana kita bisa bersih dari segala penyakit hati. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.